Rina duduk di bangku paling belakang kelas. Ia jarang berbicara, tapi wajahnya selalu terlihat tenang. Setiap kali bel pulang berbunyi, teman-temannya langsung berlari keluar, sementara Rina tetap duduk sebentar, menundukkan kepala, lalu tersenyum kecil seolah mengucap syukur. "Rina, kamu kok kayak nenek-nenek, berdoa mulu," ejek Vira, teman sekelasnya. Beberapa anak tertawa. Rina hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Nggak apa-apa, Vir. Aku cuma suka ngobrol sama Tuhan." Setiap sore, ketika langit mulai jingga, Rina pulang ke rumah sederhana di pinggir kampung. Di sana, ibunya berbaring lemah di tempat tidur. Sudah hampir setahun ibunya sakit, tak bisa bekerja. Sejak itu, Rina yang mengurus hampir semuanya, mencuci, memasak, bahkan kadang menjual kue kecil di sekolah untuk menambah uang obat. Setelah semua pekerjaan selesai, Rina selalu mengambil wudhu dan sujud lama di kamarnya yang kecil. Di lantai, ia menangis diam-diam. "Ya Tuhan, sembuhkan ibu. Aku nggak minta apa-apa lagi. Asal ibu bisa sehat," bisiknya dalam tangis. Di luar, angin berhembus lembut. Sujud itu adalah tempat Rina meletakkan semua lelah dan harapannya. Tak ada yang tahu, hanya lantai kamarnya dan Tuhan yang mendengarnya. Keesokan harinya di sekolah, Rina datang lebih awal. Ia membantu guru menata kursi dan menyapu kelas. Tapi tetap saja, beberapa teman menatapnya sinis. "Ngapain sih, Rin? Rajin banget? Emang dapat pahala?" tanya Dito dengan nada mengejek. Rina tersenyum, "Nggak tahu, Dit. Tapi rasanya senang aja bantu orang." Di jam istirahat, Rina duduk sendirian di kantin, makan bekal nasi dan telur goreng yang ia bawa dari rumah. Vira dan teman-temannya duduk tak jauh darinya. Katanya doa itu bisa bikin kaya. "Coba deh Rin, doain aku besok ranking 1, canda Vira. Rina hanya tersenyum, "Doa itu bukan sulap, Vir. Kadang jawabannya bukan seperti yang kita mau." Di dalam hatinya, Rina tahu, banyak orang menertawakan kebiasaannya. Tapi ia tak peduli. Setiap malam, di tengah kamar kecil yang lampunya redup, Rina tetap sujud lama. Ia tahu ibunya belum sembuh, tapi ia juga tahu Tuhan tidak pernah tidur. Dan di balik setiap ejekan, ia hanya membalas dengan kebaikan. "Sebab begini, tidak ada yang lebih kuat daripada Dia dan hati yang ikhlas." Hari itu Rina datang ke rumah sakit bersama tetangga. Ibunya demam tinggi dan harus diperiksa dokter. Tapi setelah konsultasi, wajah dokter tampak serius. "Ibu harus dirawat NAK," katanya pelan. Rina menilon ludah. "Tapi, saya nggak punya uang untuk biaya rumah sakit, Dok." Dokter itu hanya menghela napas, "Kita usahakan semampunya, ya." Rina menunduk. Di perjalanan pulang, ia memegang tangan ibunya erat-erat. "Ibu jangan takut ya. Rina akan cari cara. Tuhan pasti bantu." Ibunya tersenyum lemah. "Kamu anak baik, Rin. Ibu percaya Tuhan dengar doamu." Malam itu, hujan turun deras. Rina sujud lebih lama dari biasanya. Air matanya menetes di sajadah yang sudah mulai pudar warnanya. "Ya Tuhan, aku nggak kuat lihat ibu kesakitan. Tolong bantu kami. Kalau engkau mau ambil sesuatu, ambil saja apapun dariku, asal jangan ibu." Ketika ia bangkit, wajahnya basah oleh air mata. Tapi hatinya terasa ringan. Ia tak tahu bagaimana caranya, tapi ia yakin Tuhan pasti punya jalan. Beberapa hari kemudian, pengumuman penting datang ke sekolah. Kepala sekolah mengumumkan program beasiswa dan bantuan untuk siswa yang keluarganya membutuhkan. Rina hampir tak percaya saat namanya disebut di depan semua murid. "Rina Putri, menerima bantuan biaya pendidikan dan pengobatan keluarga," kata kepala sekolah. Seluruh kelas terdiam. Beberapa yang dulu sering mengejeknya kini hanya menatap kagum. Sore itu, Rina pulang membawa surat bantuan itu. Ia berlari ke rumah sambil tersenyum dan menangis bersamaan. "Bu, lihat ini. Sekolah mau bantu biaya pengobatan ibu." Ibunya menatap surat itu dengan mata berkaca-kaca. "Alhamdulillah, Tuhan mendengar doa kita, NAK." Hari-hari berikutnya, Rina mengantar ibunya berobat. Perlahan, tubuh ibunya mulai membaik. Warna wajahnya kembali cerah. Rina tahu,
Semua itu bukan kebetulan, itu adalah jawaban dari sujud-sujud panjang yang selama ini ia lakukan dalam sepi. Beberapa minggu kemudian, ibunya sudah bisa berjalan sendiri. Rumah kecil itu kembali terasa hangat. Rina menyiapkan teh hangat untuk ibunya, lalu duduk di sampingnya sambil tersenyum. Ibu udah sehat. Doamu manjur banget, canda ibunya. Rina tersenyum malu, bukan karena aku, Bu. Karena Tuhan baik. Di sekolah, teman-temannya mulai berubah. Vira menghampirinya di taman. Rin, aku mau minta maaf ya. Aku sering ngejek kamu. Tapi sekarang aku ngerti. Kamu kuat banget. Rina hanya tersenyum. Enggak apa-apa, Vir. Aku juga masih belajar sabar. Malamnya, Rina kembali sujud seperti biasa. Tapi kali ini bukan untuk meminta, melainkan berterima kasih. Ia tahu, tidak ada doa yang sia-sia. Semua tersimpan, menunggu waktu terbaik untuk dijawab. Angin malam berhembus lembut, membawa kedamaian yang sulit dijelaskan. Dalam sujudnya, Rina berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena Engkau tak pernah jauh. Engkau hanya menunggu kami datang dengan hati yang tulus."